Untuk bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengantarkan kami Bapa untuk datang dan beribadah pada hari ini Bapa. Bapa, berapapun jumlahnya Bapa, tapi sabdamu ya Yesus, bahwa kalau 2 orang atau lebih berkumpul, maka Engkau akan berada di tengah-tengah kami. Kami imani Bapa, dan kami mengamininya Bapa. Begitu juga Bapa, Engkau mau antarkan teman-teman saudara kami yang sedang dalam perjalanan. Engkau mau antarkan kemari ya selamat dan dapat beribadah berkumpul dengan kami dengan baik. Tuhan, Engkau mau Bapa pimpin Bapa gembala sidang kami, pembawa firman kami Bapa. Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu. Biarkanlah yang berbicara bukannya Pak Lukas Bapa, tapi yang berbicara adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kuramasya kita ramaskan di Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga mau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami Bapa, sehingga apa yang kami dengarkan Bapa, itu adalah merupakan rhema atau Kristus dari Engkau sendiri ya Yesus. Ya rahmat Tuhan Yesus, terpujilah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Anak-Mu ini sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di Tuhan, mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 18, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Nanti tetap Pak Yunjung akan bantu baca buat kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku."
beberapa lama waktunya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, Tuhan menarik sekali dari ayat ini, bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya di saat itu, dan apa yang diajarkan itu juga sangat relevan untuk hidup kita hari ini sebagai murid Tuhan, apalagi di zaman yang semakin sulit ini, di waktu atau zaman yang semakin penuh dengan masalah. Dan ini biar menjadi rema dalam kehidupan kita sesuai doanya Pak Yuyun tadi, bahwa apa yang diajarkan Tuhan di sini adalah mengenai doa. Ya. Dikatakan di sana Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi untuk mendorong murid-muridnya, Yesus memakai sebuah perumpamaan atau ilustrasi, dan tujuannya hanya untuk menegaskan, menitik beratkan, menunjukkan kepada mereka. Dan apa yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bila ini nggak penting, Yesus nggak akan bicara. Ya. Dan kalau ini nggak penting, nggak akan bisa dalam firman Tuhan ini. Hal ini penting karena ini harus kita jalani. Dikatakan bahwa mereka, murid-murid itu harus selalu berdoa. Jadi untuk doa ini Tuhan masih apa? Terus memacu mereka, memotivasi mereka, mendorong mereka, nyuruh mereka ya. Yesus berkata bahwa mereka harus, ada kata harus, perhatikan. Harus apa? Harus berdoa. Harus saja itu satu hal yang tidak bisa ditawar. Harus ditambah lagi selalu ya. Harus selalu berdoa ya. Berarti doa ini harus selalu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Banyak orang tahu akan hal ini, tapi masalahnya apakah mereka melakukan doa itu? Ada orang yang melakukan doa karena di hadapannya ada makanan, baru dia doa untuk makan. Tetapi untuk yang lain dia nggak mau doa, salah ya. Untuk makan saja kita doa supaya makan itu diberkati, tidak ada racun dan tidak berakibat kita sakit, termasuk juga untuk yang lain. Kalau untuk makan saja kita berdoa, kenapa untuk yang lain kita tidak berdoa? Ya. Jadi kita harus berdoa senantiasa. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Satu sisi kita ada roh, satu sisi kita ada daging. Kalau dominan daging, maka kita akan malas berdoa. Kenapa? Daging itu lemah. Kalau kita dominan daging, maka kita menjadi seorang yang mudah takut. Kalau kita dominan daging, kita menjadi seorang yang gampang jengkel, gampang marah, gampang emosi. Kalau kita dominan daging, maka kita akan menjadi orang yang mudah tersinggung. Ya, titik-titik tersinggung, titik-titik tersentuh yaitu di mana saja kita ini tidak bisa bergaul. Kenapa? Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Kalau dominan daging. Tapi kalau dominan roh kita yang dikuasai Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah sakit hati. Walaupun disakiti, kita tidak akan pernah sedih yang tidak beralasan. Walaupun keadaan sedih pun kita tetap bisa apa? Mengucap syukur. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Penyakit manusia sama dulu sekali sampai selamanya, yaitu apa? Jemu atau mudah bosan. Ini berbahaya kalau orang sudah jemu bosan dengan Tuhan, kalau orang sudah jemu bosan berdoa, bosan baca Alkitab, bosan ibadah, bosan pelayanan dengan segala masalah yang diusung untuk menyebabkan dia memanjakan diri dengan jemu tadi. Kalau orang sudah dikuasai kejemuan atau kebosanan itu, maka mudah dikatakan bahwa orang itu dominan daging. Karena daging ini lemah. Karena lemah, maka dia bilang, aku bosan ibadah. Aku bosan berdoa. Aku bosan baca Alkitab. Aku bosan pelayanan.
Nah, kalau kita selalu bilang begitu, maka ini bahaya. Kalau kita sudah punya keluarga, maaf, kita juga jangan-jangan berkata, aku bosan dengan anakku. Waduh, celaka ya. Aku bosan dengan orang tuaku. Waduh. Aku bosan dengan mertuaku. Aku bosan dengan adik kakakku. Aku bosan dengan istriku atau suamiku. Wah, ini berbahaya. Kalau kita sudah semua bosan, maaf, maka hidup ini kita juga tidak ada artinya. Kalau juga orang sudah sangat keterlaluan, lalu dia berkata, aku bosan hidup. Lalu apa? Bunuh diri. Inilah kuasa iblis ya. Sehingga Tuhan berkata, supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya atau bosan-bosannya. Kalau kita tidak pernah bosan dengan Tuhan, tidak pernah jemu dengan Tuhan, pasti ditetapkan, pasti terjadi seperti ini. Kita juga tidak pernah bosan sama keluarga kita. Ya. Kita tidak pernah jemu dengan keluarga kita. Sekalipun keluarga kita lebih banyak kekurangan daripada kesempurnaan, kita punya hati yang legowo, kita punya hati yang lebar, bisa menerima mereka apa adanya. Seorang bapak yang kalau ketemu selalu mengecam istrinya, saya bilang stop. Jangan kamu bicara itu lagi. Dan tolong tiap kali kamu ketemu orang, jangan ngomong seperti itu. Jangan kamu bicarakan, kamu siarkan kejelekan suatu istrimu. Jangan. Kasihan, hormati dan hargai istrimu dengan mengatakan yang baik tentang istrimu. Tapi jangan kamu membusukkan nama istrimu di hadapan semua orang. Baik orang yang kamu kenal maupun orang yang baru kamu kenal sekalipun. Kamu jangan selalu berkata tentang kejelekan istrimu. Pada intinya maaf, kamu pun belum tentu lebih baik dari istrimu. Jadi kenapa kita mengatakan kejelekan istri kita di mana-mana? Itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Karena kamu sering mengatakan kejelekan istrimu, maka lumrah kalau istrimu itu jelek terus. Kenapa? Karena kamu sudah menjadikan istrimu seperti perkataanmu, ya. Coba lihat bilangan 28 ayat 14, ya. Bilangan 28 ayat 14, nanti Pak Yuyun bantu baca. Bilangan 14 ayat bilangan 28, terbalik ya. Ayo Pak Yuyun ya. Kita baru membaca bilangan 18 ayat 1 sampai 8. Bilangan 18 ayat yang ke-14. Bilangan 28 maaf. Bilangan 28 ayat 14. Oh terbalik ya, 14 ayat 28, maaf. Bilangan 14 perjanjian lama ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Boleh dibaca Pak Ibu? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, ini teguran Tuhan kepada bangsa Israel karena suka mengomel, suka mengeluh, suka berkata-kata yang negatif atau yang jahat. Sehingga Tuhan sampai berkata, katakan kepada bangsa Israel bahwa seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, firman Tuhan berkata, itulah aku akan lakukan kepada mereka. Termasuk juga kepada satu bapak ini, karena dia selalu berbicara yang enggak sedap didengar, ya. Secara tidak langsung, saya mau diajak merumpi, ya. Merumpi istrinya kawan saya itu, dan saya enggak suka dengar kayak begitu. Bukan saya sok rohani, bukan. Memang kita harus hidup rohani, ya. Kalau kita hidup dalam daging, maka telinga kita akan disenangkan waktu kita mendengar kejelekan orang lain. Ya, baik itu. Tapi kalau kita dikuasai oleh rohani kita, roh kita dikuasai Roh Kudus, maka kita merasa nggak suka mendengarkan kejelekan orang lain. Mendengarkan kejelekan istri yang dijelekan oleh suaminya. Nah, kalau begini terus, bagaimana rumah tanggamu bisa akur, bisa harmonis, bisa hidup bahagia, ya.
Dan bagaimana menjadi orang Kristen tidak mewartakan kasih Tuhan, tapi malah mewartakan kejelekan, kebusukan istrinya sendiri. Secara nggak langsung, kamu ini jadi suami yang kejam dan jahat. Ya. Kenapa? Karena kamu selalu mengingatkan tentang segala kejelekan. Walaupun dia jelek, penuh kekurangan, toh dia juga pasti ada kelebihannya, toh. Buktinya kamu nggak punya rumah, yang punya rumah mertuamu. Sekarang istrimu